فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk di bab yang kelima. Yang terakhir kali kita telah membahas tentang kaidah yang keempat. Di bab yang kelima ini membahas tentang prinsip yang sangat penting manhaj salaf di dalam akidah. Jadi bagaimana manhaj salaf di dalam akidah? Prinsipnya ada 7 dibahas kaidahnya di sini, atau prinsipnya ada 7. Yang pertama adalah prinsip manhaj salaf dalam akidah, yaitu sumber akidah yang diyakini hanya datang dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' salafus salih. Prinsip manhaj salaf dalam akidah, sumber akidah dari Al-Quran dan sunnah Rasul dan berdiri di atas ijma' salafus salih. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang kedua, manhaj salaf di dalam akidah menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Kalau memang ada dalil yang sahih, kemudian ada dalil yang dhaif, maka tentunya yang lebih kita prioritaskan untuk kita pilih yaitu adalah penjelasan yang datang dari dalil yang sahih. Karena status derajat daripada sunnah atau dalil-dalil yang ada di dalam sunnah beragam. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada bahkan yang maudhu', bahkan ada lagi ada yang mungkar, la aslalahu, yang tidak ada dasarnya di dalam hadis. Maka kaidah yang kedua atau prinsip yang kedua manhaj salaf di dalam akidah adalah mendahulukan hadis-hadis yang sahih sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga manhaj salaf di dalam akidah adalah memahami nas-nas syar'i berdasarkan perkataan ulama salaf. Kemudian berdasarkan tafsir ulama salaf serta pendapat yang dinukil dari ulama salaf. Jadi memahami Al-Quran dan hadis, nas-nas syar'i itu artinya apa? Petunjuk yang ada dari dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini namanya nas syar'i. Nas syar'i. Ya. Ketika kita ingin memahami Al-Quran dan hadis, maka pahamilah melewati perkataan ulama salaf. Pahamilah dari tafsir mereka dan pahamilah dari pendapat-pendapat yang telah dikutip dari ulama salaf, agar di dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, agar di dalam pemahaman nas syar'i tidak salah dan keliru. Ketika kita memahami dengan pemahaman yang salah dan keliru, tentunya berpengaruh kepada pengamalan. Ketika pemahaman salah, pengamalan salah.
Maka kalau kita ingin beramal dengan amalan yang baik, amal yang betul, maka pahamilah pemahaman yang baik dari nas syar'i. Di antaranya adalah dengan cara melewati perkataan para ulama, tafsiran para ulama, dan pendapat-pendapat yang telah dikutip dari ulama-ulama salaf. Kemudian di bab yang kelima ini, prinsip yang kelima atau yang keempat, manhaj salaf di dalam akidah. Prinsip manhaj salaf di dalam akidah yang keempat adalah menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Yang tidak dapat dinalar oleh akal. Contohnya seperti apa, Pak? Yang sekarang ini sedang sering terjadi. Dia bisa berbicara dengan malaikat. Dia bisa berkumpul dengan para nabi. Subhanallah. Kemudian dia bisa mensyahadatkan orang yang sudah meninggal. Nah, itu gimana caranya? Yang sakaratul maut aja belum tentu bisa bersyahadat. Ayo sebut asyhadu. Dia sedang kesakitan. Itu sakaratul maut, sedang sakit. Ya, apalagi ini dia berada di dalam kubur yang juga sedang disiksa dalam keadaan sakit. Maka tentu ini adalah di luar daripada akal. Maka harus ada batasnya. Akal ini ada batasannya. Sebagaimana telinga bisa mendengar, ada batasnya. Ketika sudah melewati jarak yang itu sudah tidak terjangkau lagi oleh telinga, maka dia tidak lagi bisa mendengar ucapan yang jauh di sana. Begitupun juga mata. Mata pun juga memiliki batas untuk bisa melihat. Maka begitupun juga akal. Akal pun juga ada batasnya untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Maka ini kaidah yang keempat atau prinsip yang keempat. Prinsip manhaj salaf di dalam akidah. Perkara-perkara gaib hendaknya diimani. Perkara-perkara gaib tidak dinalar dengan akal melampaui batas. Ya, contoh seperti menakar kemampuan tongkat Nabi Musa di dalam membelah lautan. Wah, ini seperti apa kekuatannya? Kok bisa tongkat yang hanya terbuat dari kayu, kemudian dapat membelah lautan? Kemudian kendaraan yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Isra dan Mi'raj, untuk Mi'rajnya, ya. Dan seterusnya. Ini dinalar oleh akal-akal manusia yang itu adalah merupakan perkara gaib yang melampaui batas dari kemampuan akal. Maka ketika memang ada perkara khabar, masalah gaib yang itu disampaikan melewati Al-Quran dan hadis, hendaknya kita menerima, kita pahami sesuai dengan kemampuan daripada batas akal kita. Kita menerima wahyu sepenuhnya, mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, ya. Tidak melampaui batas di dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Kemudian yang kelima, nah ini yang akan kita bahas. Prinsip manhaj salaf di dalam perkara akidah yang kelima adalah menggabungkan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Semua dalil kita gabungkan di dalam satu permasalahan. Tujuannya apa, Pak? Jamaah sekalian, kita menggabungkan semua dalil dalam satu permasalahan untuk bisa menghadirkan pemahaman yang sempurna. Ya, jangan sepotong-potong seperti memahami video kajian. Ya, potong-potong akhirnya otaknya yang terpotong, pemahamannya terpotong, tidak tuntas, akhirnya keliru, akhirnya salah, ya. Maka ketika kita membahas satu permasalahan di dalam akidah, ya, dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya tentunya hendaknya digabungkan. Kemudian yang kedua, selain daripada agar menghadirkan pemahaman yang tuntas, menyeluruh, yang kedua adalah
agar kita dapat memahami bahwasanya tidak ada dalil-dalil yang sahih yang bertentangan. Tidak ada dalil-dalil yang sahih yang bertentangan. Maka ini adalah diantara manfaat kita menggabungkan semua dalil yang membahas di dalam satu permasalahan. Jadi kita contohnya membahas tentang masalah iman kepada Allah, maka kita kumpulkan semua dalil yang membahas tentang iman kepada Allah, sehingga kita bisa betul-betul memahami tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan, keagungan, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terjadi apa? Takwil yang serampangan, takwil yang salah di dalam memahami suatu permasalahan, apalagi ini adalah masalah akidah ya. Maka kaidah yang kelima atau prinsip yang kelima dikutip oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa ghafara dhanbah, yaitu adalah menggabungkan semua dalil ya, yang ada dalam satu permasalahan. Kenapa kita gabungkan, Pak? Pertama tadi agar kita memahami agama ini dengan menyeluruh. Kemudian yang kedua, agar kita tahu bahwasanya tidak ada dalil yang sahih yang bertentangan, ta'arud, bertentangan, tidak ada dalil yang sahih yang bertentangan. Contohnya seperti apa Pak permasalahannya? Seperti nikah mut'ah. Ya, statusnya dahulu adalah diperbolehkan bagi mereka yang mengikuti perang kemudian jauh daripada keluarganya. Kemudian setelah itu, setelah selesai peperangan, maka tidak ada lagi yang namanya nikah mut'ah. Tetapi sampai sekarang ini sebagian daripada kelompok kaum muslimin ada yang menghalalkan nikah mut'ah. Di antaranya adalah Syiah. Dan belum sampai mungkin bagi mereka, atau mereka mengabaikan dalil yang menerangkan tentang mansukhnya, terhapusnya hukum nikah mut'ah. Maka dari sini kita tahu tujuan kita menggabungkan dalil-dalil itu adalah apa? Agar kita tahu mana yang nasikh dan mana yang mansukh, mana yang menghapus dan mana yang terhapus. Contohnya dulu, diperbolehkannya menikahi saudari ya, dalam satu pernikahan. Jadi kakak dan adiknya dinikahi oleh seorang laki-laki. Dahulu diperbolehkan, namun setelah itu datang dalil yang melarang. Dahulu contoh, istri daripada mantan suami, istri daripada bekas istri atau mungkin mantan istri daripada ayah kita, dahulu hukumnya adalah boleh dinikahi oleh anak dari ayah ini, walaupun dia sudah pernah dinikahi oleh ayahnya, kemudian setelah itu cerai, setelah itu pisah, anaknya boleh menikahi istri daripada ayahnya dahulu. Dan itu boleh dahulu. Tetapi kalau sekarang tidak diperbolehkan. Contoh yang lain, dahulu tidak ada batasan jumlah daripada istri. Namun setelah itu datanglah ayat yang menerangkan bahwasanya batas maksimal, bahwasanya istri yang dimiliki oleh seorang laki-laki hanyalah 4. Maka dengan kita menggabungkan dalil-dalil ini tujuannya apa? Agar kita mengetahui mana dalil yang nasikh dan mana dalil yang mansukh. Nasikh itu artinya apa? Yang menghapus. Mansukh itu artinya yang terhapus. Contoh, dahulu khamr diperbolehkan, kemudian datang bertahap berkala pengharaman khamr. Kemudian yang terakhir, dalil yang terakhir menerangkan tentang haramnya khamr. Padahal ayatnya masih ada dikutip. Bolehnya khamr itu ayatnya masih dinukil dan dikutip di dalam Al-Quran. Apakah ayat yang pertama yang menghalalkan ini kemudian kita katakan apa? Oh enggak, karena ini udah enggak berlaku, apa? Masih ada dalam Al-Quran, masih berlaku? Jawabannya tidak. Walaupun dia masih ada ayatnya di dalam Al-Quran, tetapi secara hukumnya dia tidak berlaku hukumnya. Tetapi kalau dibaca tetap pahalanya sama. Setiap hurufnya mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ya, kalau secara pahala, keutamaan bacaannya sama. Tetapi kalau secara hukum, status hukumnya untuk mengaplikasikannya
berbeda. Bahwasanya khamar yang dahulu diperbolehkan sudah tidak lagi diperbolehkan di masa kita karena sudah ada dalil yang menghapus. Maka dalil yang menghapus ini namanya nasikh dan dalil yang terhapus namanya mansukh. Terhapus dimaksud di sini bukan terhapus dari riwayat ataupun terhapus dari kutipan Al-Quran, tidak. Dia tetap masih dikutip di dalam hadis, dia masih terkutip di dalam Al-Quran, tetapi hanya terhapus dari segi hukum. Nah, maka ini tujuannya. Kita menggabungkan ini namanya apa? Ijma'ah. Yang menggabungkan al-jam'u, yang menggabungkan ijma', menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Contoh yang lain, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk minum dalam keadaan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Tapi dalam riwayat yang lain, satu kejadian, sahabat pernah memberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam air Zam-Zam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya dalam keadaan ketika itu berdiri. Nah, itu gimana, Pak? Kedua-dua dalilnya sahih. Maka kalau kita bisa menggabungkan dua permasalahan ini, kita akan tahu ternyata kejadiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum itu ada sebabnya, ada pengaruhnya yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Di antaranya adalah adanya keramaian. Tidak memungkinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu minum air Zam-Zam dalam keadaan duduk sehingga beliau berdiri. Nah, kadang-kadang ada juga yang menyampaikan, dan ini saya sempat mendengarkan salah seorang ustadz menyampaikan bahwasanya itu adalah dalil bahwasanya dianjurkan minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Dianjurkannya minum air Zam-Zam berdiri. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Nah, ini kan salah di dalam memahami. Wah, untuk air Zam-Zam spesial, karena dia air spesial sehingga minumnya pun juga dianjurkan dalam keadaan berdiri. Tidak bisa. Yang namanya satu larangan itu bisa berlaku menjadi spesial tidak, kecuali dalam keadaan darurat. Bisa dipahami? Nabi di awal melarang. Kemudian tiba-tiba ada, mungkin nggak yang namanya larangan ini diperbolehkan dalam keadaan spesial? Tidak ada. Oh, dianjurkan karena minum air Zam-Zam. Tidak ada yang namanya larangan ini berubah menjadi dianjurkan. Tidak mungkin. Yang ada larangan ini boleh dikerjakan dalam keadaan darurat. Contoh seperti memakan daging yang diharamkan. Boleh tidak kita makan? Secara hukum asal tidak boleh. Tetapi dalam keadaan darurat di mana tidak ada lagi makanan kecuali daging yang haram tersebut, kalau kita tidak makan, maka kita bisa mati kelaparan, bisa sakit, bisa membahayakan diri kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk apa? Mencampakkan diri kita di dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga telah menegaskan la darara wala dirar. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Maka dalam keadaan tadi hukum asalnya dilarang. Tetapi menjadi boleh dimakan bukan berarti menjadikan dagingnya jadi halal. Tidak merubah status hukumnya, tetap haram, tapi menjadi boleh dimakan dalam keadaan darurat. Nah, ini dia menggabungkan ya, suatu hukum ini kita bisa mendapatkan konklusi rangkuman dari satu hukum apabila kita menggabungkan dalil-dalilnya. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan yang paling utama itu adalah sholat tepat pada waktunya. As-salatu ala waktiha. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tetapi ada lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan itu telah dihidangkan. Artinya jangan melakukan sholat. Lah, kalau kita nggak sholat ketika makanan telah dihidangkan, sedangkan itu waktu sholat sudah masuk. Nah, ini bagaimana cara menggabungkannya?
Nabi mengatakan jangan sholat, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Tetapi dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan sholat yang paling utama itu adalah sholat di awal waktunya, tepat pada awal waktunya. Maka dengan kita menggabungkan dalil-dalil ini, kita akan memahami kapan kita memakai dalil yang A dan kapan kita memakai dalil yang B. Nah, ini dia tujuannya. Kita menggabungkan, mengkorelasikan semua dalil yang sahih dalam satu permasalahan. Dalam satu permasalahan. Contoh Nabi pernah diberikan salah seorang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Kemudian Nabi diminta untuk mengimaminya, yaitu menjadikan beliau menjadi imam untuk sholat jenazah untuk mayit tersebut. Tetapi Nabi enggan. Nabi tidak mau untuk menyolatkannya karena orang ini mati dalam keadaan masih membawa hutang. Apakah dengan demikian kita dapat memahami bahwasanya orang yang mati dalam keadaan berhutang tidak kita sholatkan? Maka jawabannya tidak. Ini apa sebabnya? Padahal kisah ini masih kisah yang sahih dan tidak riwayat yang mansukh, masih diakui riwayatnya. Nah, jadi tujuan kita menggabungkan semua dalil yang sahih tentunya, itu tujuannya adalah agar kita betul-betul bisa menguasai secara utuh permasalahan yang terjadi. Dan dengan demikian, ketika kita menguasai permasalahan yang utuh ya, di dalam permasalahan tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwasanya tidak ada ta'arud. Ta'arud itu apa? Pertentangan, berlawanan antara dalil-dalil yang sahih. Ya, tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil yang sahih. Kita lihat penjelasannya. Di cetakan yang lama terdapat di halaman 195. Prinsip yang kelima, yang terpenting yang dimiliki oleh di dalam manhaj Ahlus Sunnah atau manhaj salaf di dalam perkara akidah, yaitu adalah menggabungkan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Tentunya semua dalil ini adalah sama-sama dalil yang sahih. Menggabungkan berbagai macam nas dalam satu permasalahan sangat dibutuhkan oleh orang yang membahasnya. Maka ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, jangan hanya mencukupi satu dalil. Apalagi dalil tersebut masih kita tidak dipahami dengan baik, atau bahkan mungkin kita ragu-ragu ya. Maka gabungkan, cari lagi, coba tanyakan kepada ustadz kita, atau tanyakan kepada teman-teman yang sudah lama mengaji, kira-kira ada dalil yang lain atau tidak yang membahas permasalahan yang sama. Ada atau tidak dalil yang lain yang membahas permasalahan yang sama, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ahkam, hukum-hukum syariat, khususnya apabila dianggap adanya ta'arud, pertentangan di dalam nas tersebut. Dengan mengumpulkan semua dalil dapat memberikan gambaran yang sempurna. Ini dicatat, dikasih garis bawah ini. Faedahnya apa? Kita mengumpulkan semua dalil. Dapat memberikan gambaran yang sempurna atas satu hukum bagi yang membahasnya. Di mana nas, apa itu nas artinya? Dalil. Nas ya. Pakai sad. Nas itu tampak tidak saling bertentangan, bahkan saling menyelarasi. Wajib kita ketahui bahwa semua dalil-dalil syar'i tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dan lainnya selamanya. Ini kaidah yang sangat penting. Tidak ada sampai kapanpun hingga datang hari kiamat, gak mungkin kita akan mendapatkan bahwasanya dalil-dalil syar'i ada yang saling bertentangan. Atau yang kita kenal tadi apa? Ta'arud. Ya silahkan dicatat lagi istilahnya. Ta'arud.
Ta'arud itu artinya adalah bertentangan, berlawanan. Loh, kok ini dalilnya melarang, kok dalil satunya lagi membolehkan? Nah, ini kira-kira apa ini sebabnya? Apakah ada satu yang lain yang nasikh atau mansukh? Atau mungkin dia tidak nasikh dan mansukh, tetapi ada sebab yang memang ketika itu diperbolehkan, sebab yang ketika itu mendesak untuk boleh dilakukan. Nah, ini kita cermati, kita pelajari secara keseluruhan dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada agar bisa menghadirkan pemahaman yang sempurna. Adapun yang dianggap bertentangan oleh orang yang melihatnya di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah pertentangan yang tampak. Secara zahir iya, dia bertentangan yang timbul dari diri seorang mujtahid atau pemahamannya, namun pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil syar'i tersebut. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan. Bisa jadi karena memang kita tidak mengetahui saja sebab keluarnya dalil tersebut, apa sebab kisahnya, apa sebab keadaan yang mendorong sehingga kita melihat kok kedua dalil ini seolah-olah bertentangan. Kalau memang kita mendapatkan ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan, berarti kita membutuhkan apa? Tambahan dalil-dalil yang lain yang bisa meluruskan dan menghadirkan pemahaman yang utuh. Pemahaman yang utuh. Sehingga jangan pula nanti mengatakan apa, kalau ada dalil yang melarang dan ada dalil yang membolehkan, kemudian kita mengambil kesimpulan apa? Sudah, kalian boleh memilih yang mana. Oh, ini ada dalil yang melarang, udah antum mau ngambil yang dalil melarang, fadol, ada dalilnya gitu. Wah, ana mau ngambil yang dalil yang membolehkan. Nah, ini bukan cara kita menggabungkan dua pendapat yang berkesan bertentangan ya. Maka ini perlu kita pelajari lagi lebih detail, lebih terperinci, sehingga jangan sampai salah. Contoh seperti khamar tadi. Pertama dalilnya boleh, karena manfaatnya juga ada, tetapi mudaratnya lebih besar. Kemudian yang kedua, ternyata khamar itu dilarang karena dia minuman yang keji, khabith. Dia merupakan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama membolehkan, dalil yang kedua melarang. Sehingga orang yang sudah candu khamar, dia berdalil, saya ini minum khamar juga ada dalilnya. Ya, dalilnya ini dia, ada manfaatnya dan seterusnya. Maka tentu ini harus kita kumpulkan semuanya. Jangan sampai tadi mengambil kesimpulan yang keliru. Oh, saya mengambil pendapat yang membolehkan karena memang ada dalil yang membolehkan. Ini dia. Ya, tetapi saya mengambil dalil yang melarang karena ini ada dalil yang melarangnya, sehingga sekarang kita ambil kesimpulan, ya udah masing-masing mengambil sesuai dengan apa dalil yang mau dia ambil. Tentunya ini merupakan pemahaman dan kesimpulan yang salah. Dia harus cermati, dia harus kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya dalil yang membahas satu permasalahan yang sama, sehingga nanti di akhir baru dia bisa mendapatkan khulasatul hukum, kesimpulan daripada hukum tersebut. Adapun terjadinya pertentangan yang hakiki, yaitu adanya dua dalil yang syar'i yang saling bertentangan, di mana hukum dari dalil yang pertama membatalkan hukum dari dalil yang kedua, yang kita kenal tadi yang disebut dengan nasikh dan mansukh, pakai kha terakhirnya. Nasikh dan mansukh. Nasikh adalah yang menghapus, mansukh adalah yang dihapus. Atau tanpa adanya penggabungan, maka ini tidak dapat dibenarkan sama sekali dan tidak mungkin terjadi. Bahkan ini adalah kebodohan yang harus dibersihkan. Nah, ini dia. Dia tidak mengkaji secara detail dengan mendatangkan dalil-dalil yang banyak di dalam satu permasalahan tersebut, maka ini adalah sebuah kebodohan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala, yang harusnya dibersihkan dari seorang yang berakal sehat, apalagi dari Allah yang termaksud daripada yang membuat syar'i. Tidak mungkin Allah yang membuat hukum-hukum syar'i ini terdapat di dalamnya pertentangan. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh, padahal permasalahannya sama. Sehingga penulis mengutip dalil Quran surat An-Nisa ayat 82. Tujuannya adalah betul-betul agar kita kembali mentadaburi. Tadabur itu artinya apa? Memahami, mengkaji dengan cermat.
Tadabbur itu bukan hanya sekedar membaca dengan tartil, tidak. Tapi tadabbur itu adalah memahami dengan cermat, meneliti dengan terperinci. Itu namanya tadabbur. Itu namanya tadabbur. Meneliti dengan terperinci itu namanya tadabbur. Memahami dengan detail itulah namanya tadabbur. Tapi kalau nggak paham-paham itu namanya apa? Kabur. Buram dia. Berawal buram, berakhir suram. Nah, ini bagus ya bahasa ini. Tulis di status ya. Ya makanya jangan kabur, tapi hendaknya tadabbur. Tadabbur itu memahami dengan terperinci. Dia meneliti dengan terperinci. Ini namanya tadabbur. Ini Quran surat An-Nisa ayat 82 mengajak kita untuk demikian. Meneliti, mengkaji secara terperinci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, maka tidakkah mereka menghayati, dalam kurung mendalami, mengkaji secara detail. Apa yang mereka kaji secara detail bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, tetapi apa? Al-Quran. Oh Ustaz, kalau nggak ada ilmu kalam, nggak ada alat untuk memahami Al-Quran. Nah ini dia syubhat yang berujung dengan yang berangkat sebenarnya dari syahwat. Ya, syubhat yang berangkat dari syahwat. Ya. Karena sebenarnya alat untuk memahami Al-Quran sangat mudah saat ini. Apa itu? Baca tafsir para ulama, cukup. Baca tafsir para ulama, tidak perlu kita pakai alat-alat yang lain. Ya. Yang hendaknya kita tadabburi itu adalah Al-Quran. Tidak ada ilmu yang lain selain daripada Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka menghayati, mendalami secara detail Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, dia datang selain dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu, mesti mereka akan mendapatkan. Mesti di sini memakai la di sini adalah lamu taukid atau lamu takkid yang menerangkan bahwasanya betul-betul manusia ini akan mendapatkan. Lawajadu, mesti mereka akan mendapatkan di dalam apa yang mereka bahas ikhtilafan katsira. Ikhtilaf, perselisihan. Ikhtilaf, pertentangan. Ikhtilaf itu adalah pertentangan. Maka ayat ini jelas menegaskan kepada kita, tidak ada ayat yang ada di dalam Al-Quran satu dan yang lainnya yang saling bertentangan. Kenapa? Karena yang berbicara hanya satu, yang menyampaikan Al-Quran hanya satu, yaitu keluar dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan melewati para nabinya, ya. Dan Al-Quran telah dijanjikan oleh Allah dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari kiamat. Bagaimanapun caranya orang-orang musuh-musuh Islam, mereka ingin merubah isi Al-Quran, sungguh Al-Quran ini akan terjaga melewati, diantaranya adalah para ulama yang warasatul anbiya, kemudian yang kedua melewati para penghafal Al-Quran, ahlullah wa khasatuh. Maka dalil ini Quran surat An-Nisa ayat 82 kita mendapatkan pelajaran apa? Tidak mungkin ada ayat yang saling bertentangan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika beberapa sahabat, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran. Lantas mereka bertengkar sehingga suara mereka semakin keras. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya. Dan ini menerangkan tentang bagaimana keadaan para sahabat. Ya, para sahabat pun memungkinkan terjadi perbedaan. Maka perbedaan ini adalah suatu hal yang lumrah yang terjadi di antara para penuntut ilmu. Tetapi jangan sampai perbedaan di dalam memahami itu menjadikan hati kita saling berselisih.
Akhirnya tidak mau menyapa dan buang muka. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan marah, menunjukkan di sini bahwasanya Nabi SAW ini adalah seorang guru untuk para sahabat, dan Nabi marah ketika terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Ketika Nabi melihat sesuatu itu tidak disukai dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu sahabat, beliau marah, dan ini adalah hal yang biasa yang boleh dilakukan oleh guru. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya murid itu boleh dimarahi oleh guru. Jangan pula nanti kalau guru marah, wah ini HAM nih, HAM pelanggaran HAM. Subhanallah. Nabi SAW marah, ya. Kemudian merah mukanya, menunjukkan bahwasanya naik pitamnya Nabi, itu marahnya Nabi itu sudah tinggi, sampai-sampai merubah warna daripada kulit mukanya menjadi merah, sambil melempar debu tuh, sambil melempar debu. Ingat debu yang dilempar ya, bukan penggaris. Subhanallah, apalagi batu. Tentu ini adalah sesuatu yang harusnya dihindari, karena Nabi SAW adalah sosok yang pandai di dalam mengontrol emosi, berbeda dengan kita. Khawatirnya kita melampaui daripada batasan emosi sehingga terjadilah tindak kekerasan yang itu di luar daripada keinginan kita. Sambil melempar debu, seraya Nabi SAW bersabda, "Mahlan, tenang, mahlan, ya, tenang ya qaumi, wahai kaumku. Bihadza uhlikatil min qablikum." Sungguh cara seperti ini, saling bertengkar, bertikai, berselisih, inilah diantara sebab yang membinasakan umat-umat terdahulu. Jadi diantara sebab besar dibinasakannya umat-umat terdahulu, yaitu adalah mereka saling berselisih, bertengkar. Bikhtilafihim ala anbiyaihim, mereka menyelisihi para nabi mereka. Maka ini juga adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan pernah menyelisihi ajaran syariat yang telah diajarkan dan disampaikan oleh para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa darbihimul kutub ba'daha bi ba'd. Kemudian mereka mempertentangkan sebagian isi kitab bertentangan dengan sebagian yang lainnya. Artinya yang mereka bahas itu adalah perselisihan yang ada di dalam kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka. Dan tentunya para sahabat sedang berselisih di dalam memahami Al-Quran, ya, ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Innal Quran lam yanzil yukadzib ba'duhu ba'da. Sungguh Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tidak mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Jadi ayat Al-Quran ini tidak mendustakan ayat Al-Quran yang lainnya, tetapi ayat Al-Quran yang satu saling membenarkan ayat Al-Quran yang lainnya. Bal yusaddiq ba'duhu ba'da fama araftum minhu fa'malu bih wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Oleh karena itu, apa yang telah kalian ketahui dari pemahaman ayat Al-Quran, amalkan. Namun apa yang kalian tidak ketahui, maka bukan tinggalkan. Nah, ini juga salah di dalam memahami. Wah, saya nggak paham nih maknanya, akhirnya udahlah saya tinggalin aja. Tentu ini juga merupakan pemahaman yang salah, ya, inti kesimpulan yang salah. Ketika dia tidak memahami suatu ayat, akhirnya ditinggalkan. Tidak, tetapi dia harus menuntut dirinya paham. Dengan cara seperti apa? Menyerahkan urusan tersebut, pemahaman ayat tersebut kepada ahlinya, ila alimihi, kepada orang yang berilmu. Dan di sini
betul-betul kita mendapatkan pelajaran yang hikmah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan marah pun beliau masih memberikan nasihat yang bijak. Maka tentu di sini para guru pun ketika marah hendaknya juga marah dalam keadaan apa? Bijak. Ketika marah betul-betul muridnya juga mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Kemudian di sini juga kita mendapatkan pelajaran yang bijak bahwasanya ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu yang dimiliki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada para sahabatnya, ketika kalian tidak tahu tentang masalah pemahaman ayat, tanya kepadaku. Tidak ada. Nabi betul-betul apa? Betul-betul ingin menunjukkan kepada para sahabat bagaimana seorang muslim dan khususnya penuntut ilmu, dia tidak boleh bersombong atau memiliki sifat kesombongan terhadap ilmu yang dia miliki. Antum udah berapa lama ngaji? Antum udah berapa kitab yang antum pahami? Udah berapa kitab yang antum khatam? Nah ini dia. Kalimat-kalimat seperti ini saya khawatirkan adalah kalimat-kalimat yang datang dari hati orang yang memiliki kesombongan. Maka ini tentu tidak layak disampaikan oleh penuntut ilmu kepada sesama penuntut ilmu. Berbeda kalau seorang guru yang bertanya kepada muridnya, ada berapa kitab akidah yang antum baca? Itu beda lagi. Ini adalah kalimat yang tujuannya adalah motivasi. Kalau antum baru sedikit baca kitab dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti gunakanlah sebanyak mungkin waktu yang kalian miliki untuk memperbanyak membaca kitab-kitab akidah. Nah, kalau seorang guru yang bertanya kepada muridnya, tujuannya adalah untuk memotivasi, evaluasi diri. Tetapi kalau diantara sesama penuntut ilmu, dikhawatirkan itu adalah kalimat yang datang dari hati yang memiliki penyakit hati, yaitu adalah kesombongan. Dan ini adalah pelajaran yang indah penuh hikmah yang disampaikan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau tidak menyombongkan keadaan dirinya di dalam memahami ilmu agama. Kemudian pelajaran yang hikmah dari kisah ini juga adalah sebagai nasihat dan arahan, petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya kepada para penuntut ilmu kaum muslimin, bahwasanya ketika kita tidak memiliki ilmu di dalam satu permasalahan agama, kembalikanlah ketidakpahaman kita itu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, hadir di majelis ilmu, dengarkan penjelasan ahlinya, maka dengan demikian kalian akan memahaminya dengan baik. Ustaz, anak masih belum terlalu paham penjelasannya. Duduk terus, tanyakan. Dan ini menunjukkan sebagai apa? Motivasi. Ketika kita duduk di suatu majelis, kemudian kita masih belum memahami pembahasan yang ada di dalam majelis tersebut, bukan berarti itu menjadikan kita apa? Putus dengan majelis tersebut. Tetap aja nggak paham nih, akhirnya ditinggalkan majelis tersebut. Maka jawabannya tidak. Ini harusnya menjadi sugesti. Ini seharusnya menjadi motivasi yang menunjukkan bahwasanya karena ketika itu kita masih belum paham, harusnya kedepannya terus kita hadir di majelis ilmu agar kita paham. Dan bukan hanya sekedar paham, tetapi hendaknya paham dengan sempurna. Paham dengan sempurna. Kemudian selanjutnya penulis Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah mengutip penjelasan bahwasanya para ulama telah ijma' bersepakat bahwa tidak ada satupun dalil qat'i. Apa itu dalil qat'i? Dalil yang pasti. Qat'i itu artinya adalah sesuatu yang pasti, dalil yang pasti. Artinya dalil yang pasti itu adalah apa yang pasti dijadikan dalil? Al-Quran dan hadis. Itu namanya dalil qat'i. Dalil qat'i itu tidak ada satupun yang bertentangan, dan ini adalah ijma'nya para ulama. Kalau ada kita memahami suatu permasalahan ternyata kita pahami seolah-olah bertentangan, berarti kita masih memahami belum sempurna. Atau yang kedua, salah di dalam memahami.
Ada dua kemungkinan saja kalau kita melihat suatu permasalahan seolah-olah ada pertentangan. Pertama, pemahaman kita belum sempurna, atau yang kedua, pemahaman kita yang keliru. Kalau belum sempurna, berarti cari lagi tambahan dalilnya biar sempurna. Kalau ternyata keliru, berarti tanya lagi gurunya untuk mendapatkan penjelasan yang baik agar tidak keliru di dalam memahami masalah dalil qat'i. Ini pakai ta, pakai ain, qat'i. Bukan qat'i, bukan qat pakai ta, bukan. Ya, qat'i. Qat'i itu adalah dalil-dalil yang dipastikan datang dari Al-Qur'an dan hadis. Tidak mungkin bertentangan, ini adalah ijma'nya para ulama. Artinya tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bertentangan. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan. Saya bertegas, kata penulis rahimahullah taala Al-Ustadz Yazid, saya bertegas lagi bahwa tidak ada satupun dari ayat Al-Quran yang bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Tidak ada satupun dalil Al-Quran yang bertentangan dengan As-Sunnah, dan tidak ada satupun dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang bertentangan dengan akal manusia. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Maka ini konklusinya ya, dan ini adalah prinsip manhaj salaf di dalam akidah, di dalam akidah. Dan ini penjelasan para ulama begitu banyak dikutip oleh penulis rahimahullah taala, dan kita tidak bisa mengkaji semuanya karena terbatasnya waktu, dan ini hanya sebagai syawahid, penambah argumen, penguat penjelasan terkait bahwasanya tidak ada satupun dalil-dalil nas qat'i yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini sudah ijma', menjadi apa? Kesepakatan dari para ulama. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip yang keenam. Prinsip tentang apa ini? Tentang manhaj salaf di dalam masalah akidah. Di sini ada 7. Silahkan nanti dirangkum secara singkat saja. Bab yang kelima ini ada 7 prinsip. Prinsipnya manhaj salaf di dalam memahami akidah. Yang keenam adalah mengimani ayat-ayat mustabih. Ayat-ayat mustabih atau mutasyabih, dan mengamalkan ayat-ayat muhkamat atau muhkam. Nah, kita masuk kepada pengertian apa itu ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Pertama, muhkam itu artinya adalah al-man'u, mencegah. Ini secara bahasa. Orang-orang Arab mengatakan hakamtu wa ahkamtu wa hakkamtu, artinya adalah aku mencegahnya. Jadi muhkam itu artinya adalah mencegah. Dari kata inilah lahir istilah hakim, yaitu orang yang mencegah terjadinya kezaliman dari pelakunya. Jadi hakim itu tujuannya adalah bukan untuk melegalkan kezaliman, tetapi hakim itu tujuannya adalah untuk mencegah orang itu melakukan tindak kezaliman. Itu makna daripada hakim. Kemudian Al-Asmu'i berkata, arti asal hikmah ialah mencegah seseorang dari kezaliman. Berdakwahlah dengan hikmah. Artinya adalah apa? Berdakwahlah agar orang itu tidak melakukan tindak kezaliman, kemungkaran dan kemaksiatan. Yang kedua, bermakna itqan. Makna dari muhkam itu adalah itqan. Itqan itu mengukuhkan sesuatu yang indah.
Orang yang ahli dalam bidang tertentu, maka dia disebut dengan hakim atau mutqin atau mutqin. Hakim atau mutqin. Mutqin itu artinya adalah orang yang betul-betul menguasai dengan baik suatu bidang tertentu. Makanya kalau ada orang yang menguasai hafalan Al-Quran dengan baik hafalannya, maka dikatakan hafalannya apa? Nah, orang ini menguasai hafalan dengan mutqin. Mutqin itu artinya menguasai dengan sempurna. Kemudian yang selanjutnya, makna mutasyabih. Mutasyabih artinya adalah berasal dari kata tasyabuh. Asal katanya adalah tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa, mirip dengan yang lainnya. Dan syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal tidak dapat dibedakan. Dari dua hal yang mirip dan serupa itu tidak dapat dibedakan, maka namanya syubhah, atau yang kita sering kenal dengan syubhat. Sesuatu yang samar-samar mirip tapi dia tidak sama pada hakikatnya. Pada hakikatnya malah berbeda. Dia tidak dapat dibedakan, maka ini keadaan namanya syubhah, karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun secara abstrak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kata tasyabuh atau mutasyabih terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka telah diberikan buah-buah yang serupa. Maksudnya adalah sebagian buah-buahan di surga itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam hal rasa dan nikmat. Contoh, ya, a'nab, kemudian tamar, zanjabil, dan seterusnya. Kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama buah. Ya. Ternyata di surga pun juga ada buah, sebagaimana buah yang kita saat ini kita sebut namanya di dunia. Ada anggur, kemudian ada minuman jahe, zanjabil. Jangan pula nanti ketika kita baru minum jahe kita bilang bahwa nikmatnya minuman penghuni surga. Ya tentunya secara nama iya sama penyebutannya, tetapi secara rasa dan nikmat tentu itu berbeda. Ya, rasa dan nikmatnya itu berbeda. Maka ini namanya mutasyabih. Dia namanya serupa, tetapi secara rasa dan kenikmatannya itu berbeda. Ya. Di antara bentuk kenikmatan buah yang ada di surga apa, Pak? Nggak pernah busuk. Tidak akan pernah busuk, dan nggak pernah kita harus menunggu sampai datang musimnya. Wah, lagi belum musim durian. Tidak ada ceritanya di surga itu nunggu-nunggu musim. Ya, tidak ada ceritanya di surga itu menunggu-nunggu musim. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan langsung diberikan. Apa yang kalian minta langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Perkara-perkara yang mutasyabihat artinya adalah perkara-perkara yang tidak jelas. Ini adalah pendapat al-Laits. Dikatakan al-iskal, ya, wal ishtibah, wal iltibas, karena adanya keserupaan. Ya, adanya keserupaan. Ya, makna daripada iskal, ishtibah dan iltibas itu sama, yaitu sesuatu yang tidak jelas. Ya, wah, kita sering menyebutnya apa, Pak? Muskilah atau iskal. Bisa dalam bahasa yang lain apa? Wah, ini ada iltibas nih, sesuatu yang tidak jelas. Bisa bilang iltibas, bisa bilang iskal, bisa bilang ishtibah. Ya, bisa bilang ishtibah. Ya, bisa dibilang ishtibah. Maknanya semuanya sama.
Antum kok kayaknya ada iskal, ada kendala. Emang ada sesuatu yang nggak jelas atau ada kesulitan, sehingga antum kok nggak bisa menyelesaikannya? Kita menggunakan bahasa Arabnya apa? Iskal atau iltibas atau ishtibah. Ishtibah ini secara bahasa. Bisa dipahami secara bahasa? Ya, dengan demikian saya ingin menyatakan bahwasanya untuk belajar bahasa Arab itu tidak semudah membuat kopi ya. Orang buat kopi aja sekarang ribet, buatnya lama gitu ya kan. Tahu-taunya cuma dapat setetes, 2 tetes. Udah itu buat dihabisinnya juga dikit-dikit. Ya begitulah harusnya kita proses di dalam belajar. Tidak ada belajar itu instan. Tidak ada belajar itu instan. Sekali duduk pengen cepat menguasai masalah. Sebagaimana banyaknya pelajaran yang kita kuasai dengan cepat, maka hilangnya pun juga akan cepat. Maka belajarlah kita dengan berkala. Jangan berharap daurah sehari langsung jadi pakarnya. Langsung mungkin, masya Allah, langsung jadi hakim ya. Jadi hakim yang menguasai suatu permasalahan, tentunya tidak. Karena kemarin hari Ahad kemarin saya pulang dari kajian, ada salah seorang jamaah datang, Ustadz, Anda pengen belajar bahasa Arab dengan cepat untuk bisa memahami bahasa Arab. Anda bilang, wah, ini pengalaman pribadi. Anda aja 14 tahun Habibi. Di pondok 7 tahun, kemudian di kuliah juga 7 tahun, dan di pondok pun juga diwajibkan mengucapkan bahasa Arab. Komunikasi itu pun juga ada prakteknya. Masih banyak kekurangan anak, masih banyak permasalahan yang belum anak pahami di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Masih banyak kosakata-kosakata yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun juga percakapan bahasa Arab yang anak belum kuasai. Anak 14 tahun. Lah antum baru mau mulai belajar. Kira-kira antum berapa lama antum bisa belajar gitu ya. Maka anak ragu ya, anak ragu dengan apa namanya? Iklan-iklan belajar cepat menguasai bahasa Arab, karena ini praktek anak. Entah anak yang bebal yang memang lama dalam menguasai, tapi yang itulah yang anak pahami. Bahkan juga sampai ada yang namanya jurusan sampai S3 pun doktor jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab menunjukkan bahwasanya bukan hanya sampai di pesantren saja kita belajar bahasa Arab, sampai di jenjang S3 tambah 12 tahun lagi itu masih belajar bahasa Arab. Masya Allah, ini pengen 3 bulan, Masya Allah, langsung bisa ya kalau hanya sekedar pengen bisa bercakap, aduh jadi TKI. Iya, langsung bisa praktek bercakap, hanya bisa pengen ngomong ya. Tapi kalau memang betul-betul tujuannya adalah untuk belajar, memahami Al-Quran dan hadis, tentunya harus bertahap. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja lahir dari suku Quraisy yang betul-betul terjaga lahannya. Lahan itu artinya apa? Bukan terjaga medannya ya. Lahan itu bukan medan. Lahan itu adalah pengucapan bahasa Arabnya. Itu masih pengucapan yang betul-betul terjaga, original bahasanya. Karena dengan banyaknya datangnya suku-suku dari luar atau negeri penduduk-penduduk negeri dari luar, itu sudah mulai banyak merubah tatanan bahasa. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ibu susuan? Ibu susuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Halimah. Iya. Dan itu apakah dia tinggal di Mekah? Jawabannya tidak. Tujuannya untuk apa? Padahal dia punya ibu. Iya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa memahami bahasa yang original, yang betul-betul terjaga daripada bahasa Arab. Dan itu pun juga ayat yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak secara keseluruhan. Padahal Nabi orang Arab dan ayat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tetapi apakah ayat Al-Quran itu semuanya diturunkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya tidak. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memahami dengan baik. Bukan hanya sekedar tahu, tidak, tetapi bisa memahami dengan baik. Dan pemahaman yang baik itu bukan hanya sekedar pemahaman dari sini, tetapi juga pemahaman di sini. Nah ini dia. Yang penting ilmu itu adalah masuk ke dalam
hati, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar tahu. Dan ini keburukan daripada sifat khawarij. Nabi SAW mengatakan di antara sifat orang-orang khawarij, mereka memiliki hafalan lebih baik daripada kalian. Mereka memiliki salat yang lebih baik dikerjakan daripada kalian. Mereka memiliki bacaan Al-Quran yang lebih baik daripada kalian. Kalian yang dimaksud di sini yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kepada para sahabat. Ya, ini adalah ciri-ciri ibadah yang dimiliki oleh khawarij. Tetapi Al-Quran tersebut tidaklah sampai melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka hafal Al-Quran di sini, mereka menguasai bacaan Al-Quran di sini, tetapi tidak sampai di sini. Maka inti daripada ilmu bukan hanya sekedar pemahaman dari akal, tetapi juga pemahaman dari hati. Ya, pemahaman dari hati. Makanya inilah yang disebut dengan basirah. Ada basar, ada basirah. Ada penglihatan secara zahir, yaitu penglihatan mata. Ada lagi penglihatan secara batin, yaitu penglihatan hati. Makanya ada mata batin. Ya, mata batin. Buka mata batin itu bukan dengan datang ke dukun. Buka mata batin itu dengan hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim. Nah, kita lanjutkan. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa itu muhkam adalah sesuatu yang menghalangi, mutasyabih yang itu menyerupai. Adapun secara istilah, muhkam dan mutasyabih adalah memiliki dua makna. Pertama, makna umum, dan yang kedua makna khusus. Muhkam dan mutasyabih yang bermakna umum, sesungguhnya muhkam dan mutasyabih dengan makna yang umum, maka keduanya hampir memiliki makna yang sama. Jadi mutasyabih dan muhkam ini kedua-duanya secara umum hampir memiliki makna yang sama. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-1. Allah mensifati seluruh isi Al-Quran bahwa ia adalah muhkam, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dan inilah kitab, yaitu Al-Quran, yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Uhkimat thumma fussilat, disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang itu yaitu Al-Quran, yang itu yaitu Al-Quran diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Maka ayat ini betul-betul luar biasa memberikan kita pelajaran di dalam memahami akidah. Ya, manhaj salaf di dalam memahami akidah, bahwasanya kita memahami Al-Quran ini semuanya sudah terperinci, menerangkan secara jelas. Kemudian tidak ada satupun ayat yang ta'arud, bertentangan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Al-Quran ini turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana sifat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dia maha bijaksana. Tidak ada satupun ayat yang terdapat kedzaliman, sekalipun itu berkaitan tentang masalah kisos. Masalah kisos. Kisos itu adalah hukum jera itu, seperti cambuk, potong tangan, kemudian gantung. Dalam pandangan kita terkesan seperti keras dan zalim, tetapi inti daripada hukum kisos itu adalah terdapat keadilan dan menghadirkan sifat jera, ya, keadilan dan jera. Selanjutnya, dan teliti. Ya, teliti. Artinya maksud daripada teliti di sini apa? Semua pembahasan itu sudah diterangkan. Tidak ada satupun pembahasan yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam kehidupan dunia ini yang tidak Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Contoh seperti janin, perkembangannya. Kita lihat bagaimana dunia kedokteran saat ini mengaminkan apa informasi yang telah disampaikan di dalam nas syar'i.
dalil-dalil qat'i, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga yang ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang 40 hari janin menjadi seperti apa, 40 hari yang kedua janin berkembang menjadi apa, 40 hari ketiga dan seterusnya janin menjadi apa, itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang dibutuhkan di dalam kehidupan dunia ini semuanya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga dari sini memberikan pelajaran juga kepada kita, jangan pernah lepas Al-Quran dan meninggalkan Al-Quran dari segala macam urusan dunia kita. Di antaranya apa? Politik. Ya. Jangan bawa-bawa Al-Quran, tidak bisa. Al-Quran itu semuanya sudah menerangkan. Al-Quran sudah teliti, sudah menjelaskan, dan hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum-hukum yang bijak, yang adil, karena yang menyusunnya adalah juga dari Zat yang Maha Adil dan bijak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, apapun urusan dunia kita jangan pernah lepas daripada Al-Quran. Urusan rumah tangga kembali kepada Al-Quran, urusan pendidikan kembali kepada Al-Quran, urusan jual beli, transaksi kembali kepada Al-Quran, urusan agama apalagi, maka hendaknya kembali kepada sumber agama, yaitu Al-Quran. Maksudnya yang diperkokoh dan diperindah kabar-kabar benar, ya, kabar-kabarnya benar, perintah dan larangannya adil, lafaz-lafaznya fasih, dan makna-maknanya di dalam Al-Quran itu adalah jelas. Ini maksud daripada muhkam. Artinya muhkam itu adalah ayat yang kokoh, kemudian ayat yang menerangkan tentang kabar yang benar. Makna daripada muhkam itu adalah perintah dan larangannya adil, lafadznya fasih, dan maknanya jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Al-Quran ini tidak dihapus dengan satu kitab sebagaimana dihapusnya kitab-kitab yang lain yang telah Allah turunkan. Kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi adalah kitab yang turun dari langit. Yang dimaksud dengan turun dari langit itu adalah turun dari Allah. Tentu ini berbeda keyakinannya dengan agama-agama yang lain. Ya, kitab yang turun dari langit itu adalah kitab yang dibawa oleh dewa-dewanya dan segala macamnya. Ini tentu berbeda. Ya. Yang dimaksud dengan kitab samawi itu asal katanya adalah dari langit, sama, dari sama, yaitu langit. Kitab yang diturunkan dari langit artinya adalah kitab yang diturunkan dari Allah, karena tidak mungkin langit itu menurunkan kitab, tidak mungkin langit itu menurunkan kitab. Yang menurunkan adalah Allah. Dan ini dalil menerangkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, maksudnya Allah mengokohkannya sehingga di dalamnya tidak ada perbedaan dan pertentangan. Maka ini makna daripada muhkam. Muhkam itu adalah ayat yang tidak mungkin ada pertentangannya. Muhkam itu adalah ayat yang tidak mungkin ada perselisihannya. Muhkam itu artinya adalah ayat yang betul-betul gamblang, karena lafadznya fasih, maknanya jelas. Allah menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan seluruhnya mutasyabih. Tuh, tadi ada muhkam, semuanya ayatnya muhkam. Tapi sekarang ada lagi mutasyabih. Artinya muhkam dan mutasyabih itu secara umum maknanya sama, yaitu ayat yang indah, memiliki makna yang jelas, lafadz yang mudah dipahami, kemudian hukum-hukumnya adil lagi terperinci. Itu makna daripada muhkam dan mutasyabih. Secara umum makna muhkam dan mutasyabih sama. Secara umum makna muhkam dan mutasyabih itu sama. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, ahsanal hadits. Oh, perkataan yang paling baik itu adalah Al-Quran. Menurunkan
Nah, ini sekali lagi kata menurunkan berarti yang menurunkan ini berada di mana? Di bawah atau di atas? Di atas, menunjukkan sekali lagi Allah itu berada di atas. Jelas banyak ayat, ratusan hadis yang menerangkan tentang Allah itu berada di atas arasy atau berada di atas, ya. Allah nazzala ahsanal hadis, menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Maka dari sini juga, sebelum kita lanjutkan penjelasannya, Bapak Ibu, teman-teman para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran sebaik-baik nasihat yang kita berikan itu datang dari sebaik-baik perkataan. Janganlah mengambil daripada perkataan-perkataan ahli filsafat, apalagi filsafatnya ini adalah yang bukan beragama Islam. Dia bukan muslim, dia sendiri tak mengenal agamanya, tak mengenal Tuhannya, tak mengenal nabinya. Nah, kenapa kita menjadikan kalimatnya itu sebagai motivasi hidup? Ya, berkata Aristoteles, berkata Plato, ya, dan seterusnya. Tentunya ini adalah bukan cara yang bijak yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, betul mungkin perkataan mereka ada benarnya, tetapi ya tentunya bukan dia yang kita jadikan perkataannya sebagai perkataan prioritas yang dijadikan sebagai sugesti dan motivasi di dalam kehidupan kita. Tidak, kita punya ada perkataan yang sebaik-baik perkataan, yang itu yang harusnya kita jadikan sebagai landasan kehidupan, pedoman kehidupan, dan juga sugesti dan motivasi di dalam kehidupan kita. Dan sebaik-baik perkataan tersebut adalah Al-Quran. Mutasyabiham matani, yang serupa ayat-ayatnya dan lagi berulang-ulang. Dan ini ayat menerangkan juga mudahnya kita menghafal Al-Quran. Mudahnya kita menghafal Al-Quran, dan Allah telah memberikan janjinya beberapa kali. Allah ulangi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Dipelajari yang dimaksud di sini adalah dipelajari secara bacaannya, tahsinnya, dipelajari secara pemahamannya, tadaburnya, dan dipelajari secara hafalannya, hifadznya, dan juga dipelajari secara implementasinya atau mengamalkannya, amalnya. Jadi pelajaran itu ada 4 kategori dari Al-Quran. Pertama bacaannya, yang kedua pemahamannya, kemudian yang ketiga hafalannya, yang keempat itu adalah pengamalannya. Jadi ini adalah 4 maksud daripada pelajaran, memahami daripada Al-Quran. Maka ayat Al-Quran itu mudah, berulang-ulang. Tetapi saking mudahnya kalau tidak dimurojaah, saking mudahnya kalau nggak murojaah, nyasar. Niat hati pengen baca surat At-Tin, nyambungnya kepada surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, harusnya falahum ajrun ghairu mamnun, larinya ke wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan seterusnya. Niat hati An-Naba, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, harusnya ayat selanjutnya, tapi ternyata nyambungnya ke ayat yang lain. Ayatnya berulang-ulang, contoh seperti Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ulang. Yang pertama ada Al-Qari'ahnya, yang kedua ada lagi Al-Qari'ahnya, ada yang ketiga lagi ada Al-Qari'ahnya. Berulang-ulang, matani, ya, berulang-ulang, sehingga ini ayat memotivasi lagi bagi kita untuk jangan jadikan yang namanya umur, kemampuan hafalan menjadi kendala, alasan utama untuk tidak lagi mau menghafal Al-Quran. Hafalkan Al-Quran, karena yang akan dilihat oleh Allah itu bukan dari banyak hafalannya saja, tetapi dilihat juga adalah usahanya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Yang dimiliki oleh manusia itu adalah amalan, perbuatan, usaha, dan nanti usahanya akan ditampakkan, akan dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Kita masuk kepada penjelasannya di halaman 205. Maksud daripada mutasyabih yaitu adalah serupa dalam keindahannya. Ketika Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan muhkam,
Maka yang dimaksud ialah bahwa semua ayat Al-Quran adalah hak, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada senda gurau di dalamnya. Ketika Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan mutasyabihat, maka yang dimaksud ialah bahwasanya sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam keindahan. Al-Quran memiliki keindahan bahasa, dan Al-Quran memiliki kejujuran di dalam hukum, dan Al-Quran memiliki kebenaran di dalam wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah merupakan penjelasan yang dikutip oleh penulis Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang dikutip dari tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi ini adalah salah satu kitab tafsir atau salah seorang ulama tafsir yang hendaknya juga kita mempelajari tafsir dari penjelasannya, yaitu tafsir Al-Baghawi. Ini kitab tafsir sudah ada, nama tafsir Al-Baghawi. Silahkan kalau yang memang pengen mendalami Al-Quran, tafsiran-tafsiran yang baik, maka ini adalah salah satu kitab yang hendaknya kita jadikan rujukan untuk memahami tafsir dari ayat Al-Quran. Maka sampai di sini dulu, ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita memahami secara umum penjelasan makna daripada ayat muhkam dan mutasyabih. Artinya apa Pak? Secara umum maknanya keduanya sama, yaitu sama-sama kokoh, sama-sama memiliki keindahan bahasa, maknanya fasih, kemudian jelas secara penjelasannya, tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan, tidak ada saling berselisih. Kedua-duanya adalah ayat yang saling membenarkan dan tidak mendustakan. Ya, sebagaimana ini sudah ditegaskan tadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka sampai di sinilah yang bisa kita bahas berkaitan tentang masalah penjelasan secara umum perbedaan ayat muhkam dan mutasyabih, dan insyaallah nanti kita akan masuk di pertemuan selanjutnya penjelasan makna secara khusus perbedaan antara ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Jadi maknanya ada dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum maknanya sama antara muhkam dan mutasyabih. Adapun secara khusus ternyata dia memiliki makna yang berbeda. Satu dengan yang lain memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Baik, dan insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.